Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya tindakan intoleransi. Para sahabatku terkasih, bicara tentang tindakan intoleransi ini selalu saja terjadi dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa di berbagai tempat di bumi Indonesia ini. Jadi bicara tentang tindakan intoleransi bukan hal yang baru dalam pendengaran kita. Tetapi memang sudah merupakan hal yang sudah biasa yang kita ketahui, kita dengar. Dan barangkali para sahabatku sekalian pernah melihatnya, menyaksikannya dengan mata sendiri. Seperti baru-baru ini terjadi di Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Pada saat itu umat beriman Katolik yang sedang dalam perayaan atau misa Rabu-Abu, kemudian datanglah sekelompok orang dari kaum intoleran ini melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap perayaan iman ini. Sementara seperti dalam video sebelumnya saya pernah katakan bahwa perayaan Rabu-Abu itu adalah sebuah perayaan yang sangat penting dalam kekristenan. Teristimewa di sini dalam gereja Katolik. Karena apa? Dengan merayakan perayaan Rabu-Abu, di sini sebagai pembuka bagi gereja untuk memasuki masa Prapaskah atau memasuki masa puasa. Nah, di dalam masa puasa itu umat beriman Kristiani melakukan doa, kemudian berpantang berpuasa, lalu melakukan amal kasih kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Semua persiapan yang dilakukan selama masa Prapaskah atau masa puasa ini yang selama 40 hari lamanya itu untuk menyongsong perayaan Paskah yang cerah. Tapi apa yang terjadi momen penting dan istimewa ini yang dirayakan pada saat itu, datanglah orang-orang dari kaum intoleran ini melakukan aksi demonstrasi. Ini sebuah perbuatan yang biadab. Perbuatan yang biadab. Karena apa? Mengganggu orang lain yang sedang merayakan perayaan imannya. Maka saya katakan ini adalah sebuah perbuatan biadab. Para sahabatku terkasih, saya mengajak kita untuk melihat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan intoleransi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian dari intoleransi. Demikian juga beberapa contoh dari tindakan-tindakan intoleransi ini. Para sahabatku terkasih, dikutip dari kompas.com, toleransi adalah sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan, dan lain sebagainya. Kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kasus intoleransi di dalam masyarakat. Jadi intoleransi itu adalah lawan kata dari kata toleransi. Para sahabatku terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Jadi intoleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ketiadaan tenggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan kata toleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah orang atau kelompok-kelompok yang lain. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam hidup di tengah keragaman seperti di Indonesia. Tiap individu diharuskan memiliki sikap toleransi agar dapat tetap hidup berdampingan. Sikap intoleransi yang terus dilakukan
hanya dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan atau keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau setiap orang menyadari hal ini, maka yang ada adalah perbuatan atau tindakan toleransi, bukan intoleransi. Para sahabatku terkasih, kita lihat berikutnya beberapa contoh sikap atau tindakan intoleransi yang kita temukan di dalam masyarakat. Pertama, tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Jadi hanya haknya saja yang dia pedulikan. Tetapi hak orang atau tiba giliran orang menuntut haknya, hak orang lain itu diabaikan. Dan itu terjadi di mana-mana. Kedua, membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain sebagainya. Hal ini sudah lumrah terjadi di dalam masyarakat. Dan ini terkesan seolah-olah terjadi pembiaran. Dibiasakan membedakan suku, agama, ras, gender, dan lain sebagainya. Seolah-olah ini dilegalkan di dalam masyarakat. Padahal kita tahu kalau seandainya ini terus-menerus dilakukan perbedaan, maka muncullah hal yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik, dan memilih kelompok. Ini juga hal yang sudah biasa kita lihat, kita temukan di dalam masyarakat. Kalau orang memilih agama tertentu, ada pihak tertentu menghalang-halangi orang itu. Atau memilih sebuah keyakinan politik. Demikian juga memilih kelompok tertentu yang menurutnya dengan bergabung di dalamnya, dia merasa bahagia, merasa enjoy dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang keempat, memaksakan kehendak pada orang lain. Ini juga fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu berusaha memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Jadi kalau orang lain tidak mengikuti apa yang kita kehendaki, maka kita tidak sealiran lagi dengan orang itu. Atau kita sudah ngambek dengan orang itu. Karena dia tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Padahal apa yang menjadi kehendak kita itu adalah sesuatu yang tidak benar dalam kajian atau dalam penilaian dari sudut pandang kehidupan bersama. Kelima, tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Ini sudah sering kita lihat, kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selalu muncul bahasa dari agama tertentu kepada agama lain, jangan bergaul dengan mereka. Mereka itu adalah kaum kafir. Kata kafir ini selalu digaungkan, selalu didengungkan. Jangan bergaul dengan mereka. Mereka itu kaum kafir. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang yang mengucapkan kata itu pada saat itu. Jadi merasa diri di sana agamanya lah yang paling luar biasa. Dan dia sudah pernah dari surga. Dia sudah pernah dari surga. Jadi dia mengatakan hal itu kepada orang lain. Bahwa jangan bergaul dengan mereka. Mereka itu calon penghuni neraka. Cuman kita yang calon penghuni surga. Jadi dia sudah pernah dari surga. Maka dia mengatakan demikian. Jangan bergaul dengan orang kafir. Jadi dia tidak mau bergaul dan bersikap terbuka, bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Kemudian yang keenam, membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat dengan kita. Ini juga hal yang sudah lumrah yang kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, mementingkan kelompok sendiri dan menganggap kelompoknya lah lebih baik. Para sahabatku terkasih, kita lihat kasus yang tadi sudah saya ungkapkan di pengantar itu.
bahwa karena kaum intoleran ini merasa agamanya lah yang paling benar, paling baik, maka dia bersikap intoleran terhadap orang lain atau kepercayaan yang lain. Seandainya kasus di Bandung itu, kaum intoleran ini tidak ada. Karena yang ada adalah toleransi. Maka mereka tentu menghargai umat Katolik yang merayakan perayaan imannya itu. Tapi apa yang terjadi? Kelompok ini merasa agamanya lah yang paling benar. Sama seperti contoh sebelumnya yang saya ungkapkan juga dalam video sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, yakni tahun 2020 yang lalu di Medan. Karena kebetulan saya tinggal di Medan, jadi saya tahu persis apa yang terjadi di sini. Pernah terjadi pada tahun 2020 yang lalu ketika memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Kemudian datanglah sekelompok dari kaum intoleran melakukan aksi penolakan dan memaksa seorang ibu untuk menutup tempat penjualan tuaknya. Saat itu juga dia berpuasa, tetapi dia memaksa orang lain ikut memahami puasanya. Sangat disayangkan. Inilah beriman yang belum berhasil, atau beragama yang belum berhasil. Beragama yang belum berhasil. Dia yang beragama, dia menuntut orang lain memahami apa yang ada di dalam keyakinannya. Seorang ibu dipaksa menutup tempat jual tuaknya. Kemudian ibu ini, dari sinilah dia mendapatkan hasil untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, demikian juga menyekolahkan anak-anaknya. Tempat penjualan tuaknya sudah ditutup. Dari mana ibu ini mendapatkan penghasilan lagi untuk membiayai kehidupan keluarga, menyekolahkan anak-anak? Apakah dibiayai oleh kelompok dari kaum intoleran ini? Ataukah dibiayai oleh negara? Atau siapakah yang bertanggung jawab selanjutnya? Maka di sini mereka ini belum berhasil dalam beragama. Para sahabatku terkasih, inilah beberapa contoh tindakan intoleransi yang kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang berikut kita lihat beberapa faktor penyebab terjadinya tindakan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dikutip dari kumparan.com, ada beberapa faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada 5 faktor yang menyebabkan. Pertama, status ekonomi. Ketimpangan kondisi finansial dan ekonomi serta kemiskinan menjadi faktor yang berhubungan dan mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Terkadang ada sekelompok orang yang merasa bahwa kelompok masyarakat yang berada di bawahnya secara status ekonomi bukan menjadi bagian dari levelnya. Ini sangat disayangkan para sahabatku terkasih. Ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan intoleransi. Jadi karena menganggap mereka itu tidak pada level kita, tidak usah kita dekati mereka, tidak usah kita bergaul dengan mereka. Jadi kita menutup diri dari orang-orang pada tataran atau level ini. Kedua, status sosial. Status sosial yang berbeda melahirkan intoleransi akibat perbedaan jabatan, pekerjaan, dan latar belakang. Seolah ada batas penghalang yang dibuat oleh jabatan dan latar belakang yang membuat seseorang diperlakukan secara lebih istimewa ketika memiliki jabatan yang lebih tinggi, pekerjaan yang jauh lebih baik, dan latar belakang dari keturunan orang-orang terhormat. Kita lihat ini jelas dalam masyarakat. Kalau orang itu punya status yang baik, maka dia akan selalu disebut. Tetapi kalau masyarakat biasa saja, maka tidak dipedulikan. Ini hati-hati para sahabatku terkasih, hati-hati. Di dalam gereja juga kadang terjadi demikian. Karena dia itu suka menyumbang, maka urusan apapun orang itu selalu namanya disebut. Tetapi umat yang lain tidak disebut-sebut. Karena apa? Umat yang biasa saja itu tidak punya andil. Ini sebuah kekeliruan besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan dapat menyebabkan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
Pemegang jabatan tertentu dalam masyarakat mayoritas diduduki oleh orang dengan tingkat pendidikan tinggi. Dan kualitas pendidikan ini juga berpengaruh pada sikap masyarakat yang akan lebih mudah menjadi intoleran ketika suatu kelompok tidak merasakan bangku pendidikan yang tinggi yang mempengaruhi pola pikirnya, penerimaan terhadap situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. Jadi intoleransi ini juga bisa diakibatkan oleh masalah kualitas pendidikan. Yang keempat, informasi keagamaan dan fanatisme. Informasi keagamaan yang keliru mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu yang memakai nama agama untuk menyuarakan kebencian kepada pengikutnya dari pola pikir dan tafsir agama yang salah. Itulah yang dilakukan oleh kaum intoleran yang kita temukan di mana-mana. Dan belakangan ini yang kita lihat dalam hantaran tadi terjadi di Bandung, Jawa Barat. Di sini informasi tentang agama itu tidak tepat sasaran kepada mereka. Seandainya mereka itu menerima ajaran itu secara baik dan benar, maka tidak mungkin mereka melakukan tindakan anarkis, tindakan-tindakan kekerasan, tindakan intoleransi. Karena apa? Agama tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik kepada para pengikutnya. Semua agama selalu melakukan atau mengajarkan hal yang baik dan benar kepada para pengikutnya. Jadi mereka ini yang disebut dengan kaum intoleran ini, mereka ini menerima informasi yang keliru atau tidak benar tentang agama yang dianutinya. Saya bersyukur dan bangga sebagai warga gereja Katolik. Ajaran kami terstruktur dengan baik, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka gereja Katolik di seluruh penjuru dunia tetap berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Gereja Katolik di Indonesia tidak akan mungkin berbeda ajarannya dengan gereja Katolik di Filipina dan di negara-negara yang lain. Karena apa? Sekali lagi, berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Dan dalam menyampaikan ajaran iman itu ada penjaminnya, magisterium yang menjamin ajaran-ajaran itu. Supaya apa? Tidak terjadi kekeliruan penyampaian dan tidak terjadi kesesatan dalam pemahaman. Ini luar biasa yang ada di dalam gereja Katolik. Yang kelima, politisasi agama. Agama yang dicampurkan dalam urusan politik sering menimbulkan permasalahan karena melihat dari salah satu sudut pandang agama saja. Padahal politik dan agama merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Saya pernah juga memberikan komentar. Menteri agama yang ada di Indonesia itu menjadi menteri untuk semua agama. Bukan menteri untuk agama mayoritas. Ini yang harus diperhatikan. Saya lihat belakangan ini Pak Menak kita itu sibuk membicarakan tentang libur, menyangkut libur hari raya ini nanti. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan agama lain tidak dibicarakan. Jadi menjadi menteri agama itu harus tepat pada posisinya. Menteri agama bukan untuk agama mayoritas, tetapi menteri agama untuk seluruh manusia yang ada di bumi Indonesia ini. Sehingga jangan nanti ada keluhan dari masyarakat yang selalu mengatakan di sana bahwa menteri agama selalu berpihak kepada agama mayoritas. Dan menteri agama bukan hadir menjadi menteri untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama A, agama B, agama C, dan lain sebagainya. Demikianlah para sahabatku terkasih ulasan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.